Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Solihuddin Munte. Dan selamat datang di program edukasi mendalam kita hari ini. Kita tidak sekedar membahas sebuah teori yang tertulis di atas kertas akademis, kita akan menyelami sebuah manifesto kehidupan. Sebuah tatanan yang mengatur bagaimana peradaban manusia seharusnya berinteraksi dengan materi, kekayaan, dan alam semesta. Kita akan membedah secara radikal dan menyeluruh mengenai ekonomi syariah. Seringkali di tengah hiruk pikuk modernitas, kita terjebak dalam dikotomi yang keliru. Kita mengira bahwa urusan mencari uang, berbelanja, dan membangun bisnis adalah urusan duniawi yang terpisah total dari urusan spiritualitas dan ketuhanan. Padahal dalam pandangan Islam, setiap helai napas ekonomi kita adalah refleksi dari keimanan kita. Berdasarkan silabus pokok bahasan yang kita miliki, kita akan mengupas 4 pilar krusial perekonomian kita. Kita akan memulainya dari poin keempat, yaitu bagaimana Islam memandu perilaku konsumsi kita. Kemudian kita akan melangkah ke poin kelima mengenai hakikat produksi dan ekonomi syariah. Lanjutkan pada poin keenam, membedah secara filosofis tujuan dan motivasi terdalam seorang muslim dalam berproduksi, dan akhirnya kita akan menutupnya dalam poin ketujuh dengan merinci prinsip-prinsip operasional produksi yang berkeadilan. Mari kita siapkan ruang berpikir kita, lepaskan sejenak distraksi, dan mari kita mulai perjalanan ilmiah yang komprehensif ini dari poin yang pertama. Perilaku konsumsi dalam ekonomi syariah, poin 4. Perilaku konsumsi dalam ekonomi syariah muncul dengan elegan di layar. Diikuti visual komparasi 2 kolom, Homo economicus dan Homo islamicus. Mari kita mulai dari hal yang paling sering kita lakukan setiap hari. Konsumsi. Dalam kacamata ilmu ekonomi konvensional yang mendominasikan dunia saat ini, manusia dikonseptualisasikan sebagai Homo economicus. Karakteristik utama dari makhluk ini adalah rasionalitas yang berpusat pada pemaksimalan kepuasan pribadi, atau yang dalam istilah teknis disebut sebagai maximum utility. Konvensional berasumsi bahwa keinginan manusia itu tidak terbatas, sementara sumber daya yang tersedia di alam ini sangat terbatas. Oleh karena itu, aturannya mainnya adalah siapa yang memiliki daya beli, ia berhak mengonsumsi apa saja yang ia inginkan demi mencapai kepuasan tertinggi, sejauh tidak melanggar hukum formal negara. Namun, ekonomi syariah datang membawa paradigma alternatif yang merevolusi secara pandang tersebut. Islam memperkenalkan konsep Homo islamicus, di mana seorang konsumen tidak dibimbing oleh nafsu kepuasan semata atau utility, melainkan oleh pencarian maslahah atau kemaslahatan demi mencapai falah, yaitu kebahagiaan dan kesuksesan yang hakiki di dunia sekaligus akhirat. Pergeseran teoritis dari utility menuju maslahah
Mengapa konsep utility berbeda secara diametral dengan maslahah? Kepuasan atau utility adalah sesuatu yang sangat subjektif, temporer, dan seringkali semu. Sebagai contoh sederhana, seseorang yang memahami tingkat stres tinggi mungkin akan merasa puas secara psikologis ketika dia membeli dan mengonsumsi minuman keras atau menghabiskan uang untuk berjudi. Secara teori konvensional, tindakan tersebut rasional karena menaikkan kurva kepuasan individunya. Namun dalam ekonomi syariah, tindakan tersebut nilai secara fundamental. Mengapa? Karena tidak mengandung maslahat sesuatu baru. Dianggap memiliki nilai maslahat apabila aktivitas konsumsi tersebut berjalan dengan koridor maqasid syariah, yaitu 5 pilar pemeliharaan universal. Di sini 5 pilar ini sudah kita jelaskan di materi yang kelima, yaitu pilar pertama, yaitu pilar hafizhuddin, memelihara agama. 2. Hafizhun nafs, memelihara jiwa dan fisik. 3. Hafizul aql, memelihara akal dan pikiran. 4. Hafizhun nasl, memelihara keturunan dan kehormatan. 5. Hafizul mal, memelihara harta dan benda. Kalau teman-teman ingin tahu lebih lanjut pengertian dari 5 pilar pemeliharaan universal ini, kalian bisa melihat video yang telah saya upload dengan berjudul materi kelima dalam ekonomi syariah. Saya sudah menjelaskan semua 5 pilar tersebut. Di sini saya hanya mempersingkat atau menyenggol sedikit untuk mengingatkan kita pada 5 pilar tersebut. Ketika kita mengonsumsi makanan yang bergizi, kita sedang memelihara jiwa dan fisik agar kuat beribadah. Kita tidak membeli buku atau mengakses kelas edukasi. Kita sedang memelihara akal kita. Inilah konsumsi yang melahirkan maslahah. Tiga pilar perilaku konsumen muslim. Untuk memahami bagaimana perilaku ini termanifestasi dalam kehidupan sehari-hari, mari kita bedah 3 karakteristik utama secara mendalam. Prinsip halal dan thayyib, kualitas materi dan spiritual. Islam tidak pernah memisahkan antara kebaikan fisik dan kebaikan spiritual. Zat dari barang yang konsumsi haruslah halal secara hukum agama, dan cara mendapatkannya pun harus melalui jalan yang halal, bukan dari hasil korupsi, manipulasi, atau riba. Namun tidak berhenti di situ, barang tersebut juga harus thayyib, yang berarti higienis, membawa kesehatan dan proporsional bagi tubuh. Sesuatu yang halal bisa menjadi tidak thayyib jika dikonsumsi oleh orang yang memiliki kondisi medis tertentu, seperti gula berlebih bagi penderita diabetes, larangan sikap israf berlebih-lebihan, dan tabzir kefasikan finansial. Di era modern yang didorong oleh algoritma media sosial, kita seringkali terjebak dalam budaya konsumerisme akut. Membeli barang bukan karena fungsi, melainkan demi gengsi atau status sosial. Islam memberikan benteng yang sangat kokoh melalui larangan israf dan tabzir. Israf adalah tindakan mengonsumsi sesuatu yang halal namun melewati batas kewajaran dan kebutuhan real tubuh atau keluarga, sementara tabzir atau mubazir adalah membelanjakan harta pada hal-hal yang sama sekali tidak memberikan manfaat kebaikan, atau bahkan mengalokasikan pada kemaksiatan. Al-Quran secara metaforis
menyebut pelaku tabzir sebagai saudara-saudara setan karena mereka merusak tatanan distribusi keadilan sosial dengan membuang-buang sumber daya yang seharusnya bisa dinikmati oleh orang yang membutuhkan. Keseimbangan alokasi, konsumsi privat dan konsumsi sosial. Ini adalah keunikan terbesar ekonomi Islam. Pendapatan seorang muslim tidak pernah 100% dianggap sebagai milik pribadinya. Dalam pendapatan tersebut, terdapat hak orang lain yang diwajibkan dikeluarkan. Oleh karena itu, struktur konsumsi seorang muslim dibagi menjadi dua dimensi. Konsumsi yang kebutuhan diri dan keluarga, serta konsumsi di jalan Allah atau pengeluaran sosial dalam konteks akhirat, seperti pembayaran zakat, pemberian infak, sedekah, dan instrumen wakaf. Pengeluaran sosial ini tidak dipandang sebagai pengurangan kekayaan, melainkan sebagai bentuk penyusian harta sekaligus redistribusi daya beli kepada masyarakat kelas bawah agar roda ekonomi terus berputar. 3. Produksi dalam ekonomi syariah. Transisi layar visual yang ke bagian berikutnya dalam teks produksi dalam ekonomi syariah menampilkan cuplikan sistematik akibat manufaktur modern, pertanian berbasis teknologi, dan laboratorium riset. Setelah kita memahami bagaimana Islam mengendalikan arus konsumsi, sekarang kita beralih ke sisi seberangnya, yaitu hulu dari perekonomian. Produksi. Ini membawa kita pada poin kelima dari pembahasan kita. Di dalam diskursus ekonomi kapitalistik, kegiatan produksi seringkali direduksi hanya sebatas aktivitas mekanis. Untuk mengombinasikan sebagai faktor produksi seperti tanah, tenaga kerja, modal, dan keahlian kewirausahaan dengan tujuan tunggal untuk menambah nilai guna suatu barang atau jasa demi meraup keuntungan finansial yang maksimal atau profit maximization. Dalam sistem tersebut, alam dan manusia seringkali dipandang sebagai objek eksploitasi yang mencapai efisiensi biaya. Bagaimana Islam memandang sektor produksi? Sektor produksi dalam ekonomi syariah diletakkan di atas fondasi teologis yang sangat luhur. Produksi bukan sekedar urusan memutar modal di pabrik untuk mencetak produk, melainkan sebuah respon manusia terhadap mandat kebutuhanan untuk mengelola bumi. Konsep imarah al-ard, memakmurkan bumi. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia dan menempatkannya di muka bumi, manusia diberikan predikat sebagai khalifah fil ard, wakil Allah yang mengelola bumi. Salah satu tugas terbesar dari kekhalifahan ini adalah imarah al-ard, yang berarti memakmurkan, membangun, dan melestarikan bumi. Oleh karena itu, aktivitas produksi dalam Islam menempati posisi yang sangat terhormat. Mengolah tanah yang mati menjadi lahan pertanian yang subur, mengubah bahan mentah menjadi pakaian yang layak, atau menciptakan teknologi komunikasi yang mempermudah silaturahmi. Semuanya adalah bentuk nyata dari pelaksanaan tugas memakmurkan bumi tersebut. Produksi sebagai kewajiban kolektif fardu kifayah. Keunikan fikih ekonomi Islam dalam memandang produksi tercermin dari berbagai para ulama klasik mendudukkan aktivitas ini dalam hukum syariah. Kegiatan produksi barang dan jasa menyangkut hajat hidup orang banyak seperti industri pangan, penyediaan air bersih,
industri medis, dan obat-obatan, hingga sistem pendidikan dikategorikan sebagai fardu kifayah. Mari kita renungkan implikasi dari hukum ini. Jika dalam sebuah tatanan masyarakat atau sebuah negara tidak ada satupun kelompok masyarakat yang membuka industri medis dan memproduksi bahan pangan pokok hingga menyebabkan masyarakat menderita kelangkaan, maka seluruh penduduk wilayah tersebut menanggung dosa kolektif di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Pandangan ini mengubah total mentalitas seorang produsen muslim. Mereka tidak lagi melihat diri mereka sekedar sebagai pelaku bisnis yang mencari nafkah pribadi, tetapi sebagai benteng pertahanan sosial yang memikul kewajiban agama demi menyelamatkan umat dan ketergantungan dan kemiskinan.
keempat, tujuan dan motivasi penduduk Islam. Tujuan dan motivasi produksi dalam Islam. Poin 6. Tujuan dan motivasi produksi dalam Islam muncul diagram hierarki motivasi spiritual, personal, sosial, global. Melangkah lebih dalam ke poin ke-6, kita harus mempertanyakan aspek filosofis yang menggerakkan seluruh sistem ini. Apa yang menjadi tujuan dan motivasi di balik setiap deru mesin pabrik dan setiap keputusan bisnis dalam pandangan Islam? Jika motivasi utama dalam sistem konvensional adalah akumulasi kapital tidak terbatas dan peningkatan shareholder value, nilai pemegang saham, maka Islam memecah motivasi tersebut ke dalam beberapa dimensi linear yang harmonis. Yang menghubungkan bumi dengan langit serta menyatukan kepentingan individu dengan kemaslahatan kolektif. Satu, dimensi spiritual. Mengapa ridha Allah dan keberkahan? Bagi seorang mukmin, motivasi tertinggi dari setiap aktivitas produksinya adalah transformasi ketiga menjadi ibadah. Bagi seorang mukmin, motivasi tertinggi dari setiap aktivitas produksinya adalah transformasi kerja menjadi ibadah. Ketika seorang produsen meniatkan usahanya untuk menyediakan barang yang bermanfaat bagi umat manusia, menjaga kejujuran dan dalam timbangan, dan menjauhkan diri dari kecurangan, maka setiap detik proses produksi tersebut dinilai sebagai pahala jihad di jalan Allah. Profit atau keuntungan materi yang didapat tidak lagi dilihat sebagai tujuan akhir, melainkan sebagai sarana atau bonus dari Allah. Yang ada di dalamnya terkandung berkah untuk menghidupi keluarga dan masyarakat. 2. Dimensi personal. Menjaga kehormatan diri atau iffah dan kemandirian. Islam adalah agama yang sangat membenci mentalitas meminta-minta atau menjadi beban ekonomi bagi pihak lain. Motivasi berproduksi secara personal adalah untuk mewujudkan iffah atau menjaga kehormatan diri dan kemandirian finansial keluarga
Dengan berproduksi, seseorang dapat memenuhi kebutuhan nafkah anak dan istrinya dari harta yang thayyib. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam banyak kesempatan memberikan pujian yang sangat tinggi kepada pekerja keras, tangan yang melepuh karena mencangkul, tangan yang melepuh karena mencangkul di sawah atau menempa besi di bengkel produksi. Adalah tangan yang dicintai oleh Allah dan Rasul. Karena tangan tersebut memilih berjuang daripada menanti ulur tangan orang lain. 3. Dimensi sosial. Dimensi sosial mewujudkan kesejahteraan dan ketidakadilan distribusi. Seorang produsen muslim dimotivasi oleh semangat altruisme dan tanggung jawab sosial. Tujuan produksinya adalah untuk memastikan bahwa kebutuhan seluruh lapisan masyarakat dapat terpenuhi secara merata dengan harga yang adil ketika produsen memproduksi barang dengan supply yang stabil. Mereka sedang mencegah terjadinya inflasi liar dan kelangkaan yang menyengsarakan rakyat miskin. Lebih jauh lagi, keuntungan yang diperoleh dari hasil produksi tersebut akan dialirkan kembali ke dalam sistem sosial melalui instrumen zakat perusahaan, infak, dan CSR yang berbasis syariah. Dengan demikian, kegiatan produksi menjadi mesin utama yang menggerakkan keadilan distribusi kekayaan agar harta tidak hanya berputar di antara segelintir orang kaya saja. 4. Dimensi global. Dimensi global mengeliminasi kemiskinan dan ketergantungan umat dalam skala yang lebih luas. Motivasi produksi dalam Islam adalah membangun kedaulatan ekonomi umat. Umat Islam didorong untuk menguasai berbagai lini industri strategis agar tidak menjadi bangsa konsumen yang terus-menerus didikte dan dieksploitasi oleh kekuatan ekonomi luar. Produksi
dalam Islam bertujuan untuk mengentaskan kemiskinan global, menciptakan lapangan kerja yang luas, dan menghadirkan tatanan ekonomi dunia yang damai serta berkeadilan. 5. Prinsip produksi dalam ekonomi syariah. Poin ketujuh. Prinsip produksi dalam ekonomi syariah. Muncul visual ikon-ikon kunci, tauhid, skala prioritas, maqasid, ekologi atau lingkungan, hak tenaga kerja, bebas, maghrib. Kini kita sampai pada bagian akhir dari rangkaian pembahasan kita, yaitu poin ketujuh. Prinsip produksi ekonomi syariah. Jika
Jika tujuan dan motivasi adalah kompas penunjuk arah, maka prinsip-prinsip operasional ini adalah pagar pembatas dan aturan main baku yang wajib ditaati oleh setiap pelaku usaha dalam ekosistem syariah. Ada 5 prinsip fundamental yang membedakan secara tegas antara manajemen produksi Islami dengan manajemen operasi konvensional. Satu, prinsip tauhid dan amanah kepemilikan hakiki. Prinsip pertama dan paling mendasar adalah kesadaran penuh bahwa seluruh faktor produksi, baik itu tanah, mineral di dalam bumi, teknologi, maupun kecerdasan manusia, pada hakikatnya adalah milik mutlak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia tidak pernah memiliki sesuatu secara absolut. Manusia hanyalah seorang amil atau pemegang amanah yang diberikan hak kelola sementara di dunia, karena statusnya adalah titipan. Maka produsen tidak boleh bertindak sewenang-wenang. Mereka terikat pada aturan pemilik modal yang hakiki, yaitu aturan-aturan syariat yang telah digariskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dua, prinsip skala prioritas kebutuhan atau kategori mukasih dalam mengalokasikan sumber daya alam yang ada. Ekonomi syariah memiliki panduan alokasi produksi yang sangat rizik berdasarkan skala prioritas kemaslahatan masyarakat. Sektor produksi atau daruriyat, kebutuhan primer. Sektor yang produksi barang-barang yang mutlak diperlukan demi mempertahankan hidup dan agama seperti pangan pokok, pakaian sederhana, perumahan rakyat, obat-obatan esensial, dan sarana pertahanan dasar. Sektor ini diwajibkan didahulukan dan dijamin ketersediaannya oleh produsen dan negara. Sektor hajiat, kebutuhan sekunder. Barang atau jasa yang diproduksi untuk menghilangkan kesulitan dan memberikan kenyamanan. Dalam hidup manusia, seperti alat transformasi massal, peralatan rumah tangga yang efisien, dan teknologi komunikasi. Sektor tahsiniyat, kebutuhan tersier atau kemewahan. Barang-barang yang memproduksi spek estetika tinggi, hiasan, dan kemewahan.
Prinsip ekonomi. Prinsip ekonomi Islam melarang keras sebuah bangsa atau korporasi menguras sumber daya alamnya hanya untuk memproduksi barang-barang mewah. Sektor tahsiniat, sementara kebutuhan pokok rakyat jelata di sektor daruriyat belum terpenuhi dengan baik. Yang ketiga, prinsip pelestarian lingkungan dari keberlanjutan atau efisiensi. Islam menaruh perhatian yang sangat luar biasa terhadap isu ekologi.
Di dalam Al-Quran, Allah melarang manusia secara eksplisit untuk melakukan perusakan di muka bumi. Setelah Allah memperbaikinya dalam konteks produksi, prinsip ini melarang segala bentuk eksploitasi alam yang destruktif. Seorang produsen muslim diwajibkan memikirkan dampak ekologis dari bisnisnya. Maka tidak boleh membuang limbah beracun yang merusak ekosistem sungai. Tidak boleh melakukan penggundulan hutan tanpa reboisasi. Dan wajib menerapkan konsep sirkular ekonomi atau produksi hijau yang ramah lingkungan. Keuntungan finansial hari ini tidak boleh mengorbankan hak hidup generasi masa depan. 4. Prinsip keadilan dan pemuliaan tenaga kerja. Dalam sistem ekonomi konvensional yang bercorak kapitalistik, materialistik, tenaga kerja seringkali diposisikan sebagai variabel biaya atau labor cost yang harus ditekan seminimal mungkin demi meraih margin keuntungan yang tinggi. Hal ini kerap berujung pada eksploitasi buruh. Islam membalikan logika tersebut secara total. Tenaga kerja adalah manusia yang mulia, mitra strategis dalam berproduksi, dan bagian dari keluarga besar perusahaan. Prinsip produksi Islam mewajibkan adanya keadilan upah yang didasarkan pada dua hal: tingkat produktivitas dan kelayakan hidup yang manusiawi. Rasulullah SAW mengingatkan dengan keras agar hak-hak pekerja dipenuhi dengan cepat, bahkan sebelum keringat mereka mengering. Perusahaan juga wajib menjamin keselamatan kerja, kesehatan, serta memberikan ruang bagi pekerja untuk menjalankan kewajiban ibadah dengan tenang. 5. Sterilisasi total dari praktik haram anti-maghrib. Seluruh rantai pasok dari awal hingga akhir, end-to-end supply chain dalam produksi syariah wajib disucikan dan dari 3 penyakit kronis ekonomi yang sering disingkat sebagai maghrib. Masyarakat, masyir, atau perjudian, spekulasi. Proses produksi tidak boleh melibatkan perolehan keuntungan yang bersifat spekulatif tanpa adanya penciptaan nilai tambah yang real. Gharar, ketidakpastian atau penipuan. Tidak ada unsur manipulasi informasi, cacat produksi yang disembunyikan dari konsumen, atau transaksi yang tidak jelas spesifikasinya. Riba, bunga berbunga, sisi permodalan, pembiayaan mesin pabrik, hingga investasi, pembangunan usaha harus bersih dari sistem bunga bank konvensional yang bersifat eksploitatif dan harus digantikan dengan sistem bagi hasil atau mudharabah atau musyarakah yang berkeadilan. Ketika seluruh ini terintegrasi secara harmonis dalam sebuah intuisi produksi, maka produksi yang dihasilkan bukan sekedar komoditas komersial, melainkan sebuah instrumen keberkahan yang menyejahterakan bumi. 6. Kesimpulan dan penutup. Para penonton yang budiman dan teman-teman yang telah meluangkan waktunya untuk melihat video saya
Setelah kita melakukan perjalanan intelektual yang sangat panjang dan mendalam ini, sampailah kita pada titik konklusi yang mencerahkan. Ekonomi syariah, khususnya dalam pilar konsumsi dan produksi yang baru saja kita bedah, membuktikan dirinya sebagai sebuah sistem yang tidak hanya konferensif, tetapi juga humanis, berwawasan lingkungan, dan syarat dengan nilai-nilai ketuhanan. Ia hadir sebagai antitesis dan solusi atas kegagalan sistem ekonomi modern yang seringkali melahirkan ketimpangan sosial, krisis ekologi, dan kehampaan spiritual. Islam mengajarkan kepada kita bahwa menjadi konsumen yang cerdas berarti mampu mengendalikan nafsu dan mengutamakan maslahah. Sementara menjadi produsen yang hebat berarti mampu mengolah kekayaan bumi. Dengan prinsip amanah, memuliakan manusia, menjaga alam, dan menjadikan setiap jengkal bisnis kita sebagai jembatan emas menuju ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih yang sebesar-besarnya atas kesetiaan Anda menyimak penjelasan dan mendengarkan penjelasan yang mendalam ini dari awal hingga akhir. Semoga untayan ilmu yang kita bahas dari hari ini tidak sekedar menjadi tambahan wawasan di kepala, melainkan mampu menggerakkan kesadaran kita untuk terus memperbaiki cara kita berkonsumsi dan cara kita berproduksi demi meraih keberkahan yang hakiki. Jika Anda merasa penjelasan ini memberikan nilai manfaat yang mendalam, silahkan tekan tombol like dan juga berikan opini cerdas Anda di kolom komentar. Dan jangan lupa pula bagikan video ini seluas-luasnya kepada keluarga serta kolega-kolega Anda sekalian. Jangan lupa untuk subscribe agar Anda tidak tertinggal materi edukasi bernilai tinggi lainnya di channel ini. Saya pamit undur diri, sampai jumpa di sesi pembahasan mendalam berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.